Kota Binjai. Binjai adalah kotaku, salah satu kota di Sumatera Utara, Indonesia. Aku dibesarkan di kota ini selama 16 tahun lamanya. Ya, sekarang usiaku 16 tahun. Perkenalkan, aku Nurlita Julianti. Kotaku ini terkenal dengan salamnya loh, yakni salam dari Binjai. Aku adalah salah satu pemuda yang ingin melihat kotaku ini bersinar. Salah satu upaya yang dapat kulakukan yaitu dengan meningkatkan literasi. Dengan usiaku yang sudah remaja ini, aku menyadari bahwa banyak tantangan yang akan anak muda sepertiku ini alami. Maka dari itu, salah satu jembatan yang dapat mengatasi berbagai keterbatasan di kotaku ini dengan meningkatkan literasi generasi muda. Siapa yang akan mewarisi budaya literasi jika bukan mereka yang masih hidup? Kota dan dunia mengalami begitu banyak perubahan, terutama saat terjadinya COVID-19. Kini, semua bidang bertransformasi, semua hal pindah ke ruang digital. Masyarakat yang enggan belajar akan Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh 17 Mei ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah-langkah dalam meningkatkan. Kita hari-hari terakhir ini dibuat gelisah dengan perilaku anak-anak. Sudah literasinya bermasalah, indeks digitalnya buruk. Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, akan tetapi masyarakat Indonesia dapat menatap layar HP 9 jam per harinya. Maka dari itu, Indonesia ditempatkan sebagai posisi keempat pemilik smartphone aktif terbanyak setelah China, Amerika, dan India. Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, di rumah dinasnya Kota Binjai, ia mengatakan bahwa kita tidak boleh ketinggalan. Secara umum, sistem digitalisasi sudah dipergunakan, baik di pusat pembelanjaan dan pembayaran lainnya. Sektor pendidikanlah yang harusnya memanfaatkan sistem digitalisasi ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Bapak Edi Mulyadi, mengatakan, pihaknya berupaya menyiapkan program digitalisasi untuk memberikan kemudahan kepada pihak sekolah. Digitalisasi inilah diharapkan memudahkan pihak sekolah berkomunikasi dengan siswa dalam sistem belajar mengajar. Akses informasi di era serba digital saat sekarang ini seharusnya memberikan pengaruh positif guna meningkatkan literasi di Indonesia. Tetapi fakta di lapangan, pengguna smartphone lebih suka menggunakan HP-nya hanya sebatas untuk bermain game daripada mencari informasi guna dikonsumsi sebagai bahan bacaan. Menurut tirto.id, jumlah pengunjung bazar buku Big Bad Wolf pada tahun 2018 mencapai 750.000 orang pengunjung. Hal itu menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia cukup tinggi, walaupun tidak banyak yang berkunjung ke perpustakaan. Lantas, mengapa masyarakat Indonesia masih terbilang rendah dalam kemampuan berliterasi? Pertama, wajar rasanya jika masyarakat Indonesia belum bisa berkunjung ke perpustakaan karena kurangnya akses membaca, khususnya di daerah terpencil. Kedua, kecepatan rata-rata membaca masyarakat Indonesia berkisar antara 250 hingga 300 kata per menit. Sedangkan di negara maju bisa mencapai 1000 kata per menit. Ketiga, masyarakat Indonesia belum terbiasa memahami isi dari sebuah bacaan secara menyeluruh. Padahal, kemampuan inilah yang penting agar masyarakat mampu membedakan antara yang logis dan yang tidak masuk akal. Kini, kegiatan literasi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, karena era digitalisasi sudah tersebar di mana saja. Jadi, marilah memulai kebiasaan baik mulai dari membaca ya teman-teman, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca,
kita dapat memperoleh beragam keberuntungan dan pengetahuan.